izin Pak Kades, Pak Sekdes, dengan Pak Sekretaris Dinas Dukcapil. Perkenalkan, nama saya Febri Firmansyah. Sekarang ada di Dinas Dukcapil itu sebagai administrator database. Jadi mengurus database kependudukan, aplikasi siap, semua aplikasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil bersama kawan-kawan di bidang pihak PD. Kami berdua, Pak Agus ada di bidang pihak PD, Pak Agus di bagian pengolahan datanya, saya di bidang sistem informasi administrasi kependudukan. Mungkin itu sedikit Pak dari perkenalan dari saya. Mungkin nanti dibilang tak kenal maka saya, tapi nggak salah. Oke, udah punya istri Pak soalnya. Oke, saya sedikit aja. Administrasi kependudukan itu tidak lari dari namanya dasar hukum. Dasar hukum kita berundang-undang, nomor pasal 26, ya, ayat 3 tentang kependudukan. Turunannya Undang-Undang 23, sekarang 24 tahun 2013 diubah. PP 37 sudah diubah. Tata laksana tentang Undang-Undang 23. Terus PP 109 tahun 2012. Tadi dijelaskan Pak Eri adanya Perpres 96 tentang tata cara dan persyaratan pencatatan sipil. Nah, sekarang ini kita lebih menghitung ke Permendagri 108 dengan Permendagri 109. Di mana di dalam Permendagri 108 dengan Permendagri 109 itu memuat semua tata cara pelaksanaan dan formulir yang digunakan dalam pendaftaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Terus sekilas Pak, saya tidak terlalu banyak ini dari jasa Pak Heri. Oke, pelayanan pendaftaran penduduk juga udah banyak Pak. Nah, pelayanan administrasi kependudukan yang sifatnya dokumen, bukan kepingan ya, sifatnya dokumen seperti KK, kelahiran, itu sekarang sudah bisa dicetak manual oleh penduduk. Jadi penduduk tidak perlu lagi datang ke Dinas Dukcapil untuk melakukan proses pengambilan sebenarnya, ya. Dan tidak ada lagi yang namanya akta hilang, KK hilang, akta rusak. Kenapa? Karena dokumen dalam bentuk kertas putih ukuran A4 80 gram itu Bapak bisa cetak sendiri. Itu kalau Bapak melalui aplikasi Sempurna online, maka dokumen Bapak kan terkirim sendiri via email. Jadi masuknya di email. Nah, masuknya di email, maka Bapak bisa buka, download, print sendiri. Hilang, print lagi. Sobek, print lagi. Ya, jadi tidak ada yang namanya laporan kepolisian hilang, kecuali dokumen yang menggunakan security printing. Yang dimaksud dengan security printing yaitu dokumen yang ada garudanya, yang warna biru dulu, yang warna kuning, terus kata warna biru. Nah, itu wajib karena itu menggunakan security printing. Nah, sekarang ini karena dia berbasis elektronik, tanda tangan kepala dinas juga berbasis elektronik, maka dokumen itu hanya dicetak menggunakan kertas putih ukuran 80 gram A4, ya, A4. Jadi tidak perlu lagi, oh Pak, karena saya hilang, saya cetak ulang, bikin laporan hilang. Kalau selama dia dokumen tanda tangan elektronik, sebenarnya sudah terkirim ke email, ya. Lalu sebenarnya dokumen sudah terkirim ke email dan dapat di-download sendiri dan disimpan di dalam ini smartphone. Saya tidak menyebut HP karena nanti HP buat Bapak HP yang Nokia 3310 tuh tak bisa disimpan. Ya, smartphone ini bisa PDF, bisa apa. Nah, smartphone ini disimpan di sini. Maka
Semua dokumen Bapak ada di sini, gitu Pak. Kalau kami masih lagi sekarang berita gembiranya ada lagi identitas digital. Identitas digital ini yang terbaru, mungkin akan rilis di 2023 ke depan. Identitas digital ini semua dokumen kependudukan Bapak ada di handphone. Jadi tidak ada lagi kok kepingan KTP Pak. Jadi ini resmi dari dinas, resmi dari kementerian, ini lengkap di sini Pak. Ini Bapak, data keluarga Bapak. Ini saya kenalan benar, istri, anak kelihatan di sini, NPWP Bapak kelihatan di sini. Terus Bapak vaksin berapa kali kelihatan di sini semua. Ini kedepannya dalam rangka penghematan belangko KTP elektronik berkata ini. Ini kedepannya ini belum. Nah, fungsi kita si pemuda online di sini yaitu memperpendek jarak pelayanan. Artinya penduduk yang harus ke lokasi pelayanan penduduk itu bisa dipendek jaraknya menggunakan smartphone. Nah, menggunakan smartphone. Nah, kita harus percaya dengan kemajuan teknologi karena apa yang kita daftarkan sini pasti akan terdeteksi. Nanti saya jelaskan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau sudah punya dokumen elektronik, akte yang sudah barcode, maka kami Dinas Dukcapil tidak lagi melakukan legalisir. Cukup fotokopi aja. Nah, untuk membuktikan asli atau tidaknya dokumen tersebut, Bapak punya aplikasi scan QR code. Scan QR code itu setelah di-scan, dia akan muncul seperti ini Pak. Dokumen aktif, dokumen tidak aktif, dokumen tidak valid. Kalau dokumen aktif, berarti dokumen itu terbaru sudah di PTE dan dokumennya aktif. Kalau dokumen tidak aktif, berarti dokumen yang Bapak pegang itu sudah tidak berlaku lagi. Pasti ada re-PTE, melakukan PTE ulang, sehingga ada dokumen terbitan baru di tanggal terbaru. Tanggal terlama tidak bisa dipakai lagi. Maka setelah di-scan barcode, dia akan muncul dokumen tidak aktif. Kalau dokumen tidak valid, berarti barcode-nya bermasalah. Satu, bisa karena tanda palsu, bisa karena proses print out barcode-nya yang putus pada saat barcode. Nanti kita coba sama-sama ya. Oke, ini. Kalau untuk dokumen oke, sekarang kita coba ke si muda Pak ya. Karena fokus kita ke si muda. Nanti materi ini saya ada syarat-syarat di sini, ada sekitar 55 slide. Kalau saya jelaskan mungkin jejaknya sejam. Ya, ada 55 slide saya putar tadi sengaja. Ini kalau memang nanti saya kopikan ke kawan-kawan desa. Kalau memang mau silakan di copy, dimasukin aja ke HP, bisa kirim via WA kalau ada WA-nya. Oke, materi ini terus inovasi-inovasi yang disampaikan Pak Heri kemarin. Nah, inovasi satu lagi yang lupa Pak Heri sampaikan yaitu gini Pak. Kita kadang pikir apa sih buat dia sekarang dia udah nyaman Bu, bisa dapat diskon. Ya, bisa dapat diskon di Trans Studio Mini Kubu Raya paket 75.000, bayar 7 bulannya Bu, 75.000, saldonya 90.000. Ya, ada lagi di Kubu Resort berenang. Ya, KIA. Ya, jadi tidak hanya jadi penghuni dompet KIA-nya, ini bisa digunakan. Nah, sekarang juga pendaftaran pendidikan juga menggunakan KIA. Ya, menggunakan KIA karena di sini ada edaran dari Kepala Dinas Pendidikan di poin D dan E, diutamakan bagi anak yang memiliki kartu identitas anak. Bagi yang belum memiliki kartu identitas anak akan difasilitasi oleh satuan pendidikan setelah pendataan anak. Jadi pendaftaran harus menggunakan KIA. Jika tidak, maka dapat difasilitasi. Kita ada kerjasama dengan satuan pendidikan. Satuan pendidikan yaitu dinas ini, yaitu mereka membantu proses pembuatan KIA. Ini saya cobakan ya. Nah,
Ada lagi merchant-merchant yang kita punya di sini. Lesehan Sambal Kebumen, diskon 20%, mie Aceh Radio, warung The Kuala Gojus, Pondok Soto 10%, kedai kafe sobat kami, semuanya ada di Tugu Raya. Nah, gunakan KIIP di masa-masa seperti itu, maka dapat diskon. Itu oke. Lanjut, ini saya cepat ya. Nah, kita ke pokok pembahasan kita, yaitu si pemuda online. Pemuda online. Nah, sejarah munculnya si pemuda online karena masa pandemi COVID-19, di mana kami Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil diharuskan untuk tidak bertemu atau berkontak langsung dengan penduduk, padahal pelayanan administrasi penduduk harus berjalan. Maka muncullah inovasi kami, yaitu menggunakan si pemuda online, pendaftaran secara online. Pendaftaran secara ini membuat kami terhindar dengan wabah virus COVID-19 dengan tidak kontak langsung dengan penduduk. Dokumennya jadi dikirim via email, jadi kita tidak ada kontak dengan penduduk. Itu sebenarnya munculnya sebenarnya. Nah, karena ini tanggapan dari penduduk itu baik, maka ini harus kita kembangkan. Ini tahun ketiga kita kembangkan. Apa aja sih yang ada di si pemuda online? Cara aksesnya dulu. Nanti kita aksesnya ke http si pemuda online pemudayakap.co.id. Bisa melalui handphone, bisa melalui laptop, bisa melalui iPad. Nah, apa sih yang diperlukan? Satu, sarana komunikasi elektronik, smartphone. Saya lebih suka buat smartphone, bukan handphone ya. Kalau handphone nanti bawain Nokia gitu, PC komputer atau laptop. Terus prasarana apa? Kuota internet pasti diperlukan karena kita membuka satu aplikasi. Nomor HP khusus yang ada WA-nya. Oke, nanti diperlukan untuk proses registrasi. Terus alamat email atau akun Gmail. Jadi kalau bapak pegang handphone, bilang tidak ada smartphone, bilang tidak ada akun Gmail, itu mustahil. Ya, karena untuk sosmed diperlukan akun Gmail. Nanti kalau yang tidak ada akun Gmailnya kita cek dulu nanti. Mudah-mudahan kita bisa pakai. Kalau tidak bisa pakai, saya simulasi aja. Terus berkas itu formulir dan persyaratan yang difoto, ya. Jadi formulir dengan persyaratan itu tidak diantar ke Dinas Dukcapil lagi, tapi difoto menggunakan smartphone, terus dikirim. Nah, syaratnya agar dokumen itu diterima, yaitu berkasnya harus asli, ya, jangan yang fotokopi. Di foto aja, misalnya, saya mau ganti KTP karena KTP saya rusak. Syaratnya apa? Foto KTP lama dengan foto KK. Di foto yang aslinya, kirim. Nah, nanti setelah kirim, ada feedback dari kawan-kawan petugas. Kapan pengambilannya, ada di feedback bondnya, nanti di print out, di download, ya. Oke, ini. Terus lanjut. Nah, ini tata caranya. Kekecilan nih Pak. Kecil, oke. Kalau kecil, saya lari ke sini. Kita nonton dulu Pak. Nggak sampai 5 menit sih nontonnya. Wifi-nya bagus nih, bagus ya. Kalau enggak sih pakai HP saya nih. Oh nih, bagus. Ini ada videonya itu cara registrasi. Pertama kita harus registrasi. Ada cara masuk dan cara mendapatkan tracking dokumen kita sampai ke mana. Terus ya. Operator tahu atau komputernya yang mati. Jadi
Nanti di smartphone, oke, saya beri aja. Nanti di smartphone, bapak-bapak masuk ke si pemuda online pakai Chrome aja bisa. Sambil dulu lagi, pakai Chrome aja bisa di pemuda online. Ya, di sini ada. Di Google aja, di Google, karena dia aplikasi berbasis web. Ya, aplikasi berbasis web, kemudian nanti buka. Coba sambil disiapkan videonya. Ini Pak, udah masuk kan? Masuk di sini, kemudian kerjanya dimasuk. Coba. Kalau saya laptopnya kan dicas. Oh, oke, sambil nunggu. Nanti kalau udah terbuka baru tidak. Saya kasih informasi baru dulu tentang ini identitas digital Pak. Identitas digital kita di sini khasnya itu dari Kementerian Dalam Negeri yang khususnya dari Dukcapil. Di sini semua identitas kita ada, data kita, data kita, data anak kita, ya. Dan dokumen-dokumen di sini ada Pak. Nih, bisa dilihat. Bukan, ini identitas digital. Sambil nunggu video. Nah, di KTP kemarin ke CU karena tak bawa KTP, saya tunjukkan ini rupanya mau CU terima. Ya, ini kita bisa lihat semuanya betul. Karena kita udah di sini. Jadi kita bawa smartphone, maka KTP, NPWP, coba sekali buka. Suaranya nggak ada ya? Bang, suaranya bang, operator. Udah sampai kabel. Nah di sini ada NPWP, sini ada BKN-nya lengkap. Ini ada daftar pemilih di 2024 masuk. Nanti kita ada di TPS mana bawah. Bisa. Bila itu saya ini jangan nomor 2 aja. Suaranya enggak ada. Aplikasinya ada di Play Store kan, cuma belum bisa dipakai untuk kalangan. Teman panjang. Aplikasinya memang ada di Play Store, udah disebar di Play Store, cuma perintah dari Kementerian Dalam Negeri khususnya di Dukcapil itu hanya untuk kalangan dinas Dukcapil se-Indonesia dulu. Karena untuk main errornya di mana, asalnya di mana. Di besar, nah gede, nggak besar nanti sambil saya ngomong, nanti di stop. Ya, ini tutorial register dan login si pemuda online. Oke, jangan. Nah, nanti kita ajar. Nah di sini tutorial tampilan di komputer seperti ini. Nanti ada tampilan di smartphone seperti ini, ya. Oke. Nah caranya masuk ke situsnya. Nah pertama kali kita jangan masuk ke login ya.
masuk ke registrasi, ya, menu registrasi. Nah, kita harus registrasi dulu. Dan jalankan. Ketik aja bang, klik aja. Nah, di menu registrasi kita masukkan nih, ya, nomor HP. Jalanin aja. Di player dulu, ya. Oke, nomor handphone yang ada WA-nya, terus alamat email, ya, email kita di sini masukkan penduduk2@gmail.com. Username-nya kita buat sendiri. Bapak mau lebih familiar dengan nama siapa pun, nama saya Ani, saya masukkan Ani. Passwordnya Ani 123. Nanti diulang passwordnya Ani 123. Registrasi. Nah, setelah tekan registrasi, nanti ada follow up WhatsApp dari kawan-kawan di dinas menyatakan bahwa akun Anda sudah terregistrasi. Silakan login, ya. Nanti kalau bapak-bapak udah registrasi, informasi yang ada kita, nanti kita minta follow up ke kawan-kawan dinas agar diprioritaskan, ya. Oke, itu menu registrasi. Nah, setelah nanti di follow up dari kawan-kawan dinas Dukcapil untuk registrasi, maka bapak-bapak sudah bisa login. Pak, buka video loginnya, Bang. Ya, registrasi dulu. Dari registrasi baru login. Video loginnya. Kalau nggak paham nanti ada masuk ke Google, video loginnya, videonya ada nama kelihatan semua. Oke, nah ini nanti kita login, ya. Oke, tampilan tablet, tampilan HP Anda seperti ini. Sistem mudah online, sistem pelayanan mudah dapat administrasi penduduk. Oke, nah setelah login baru abang masuk ke login. Oke, nah tampilannya seperti ini. Pelayanannya ada di mana? Ada di bawah, pos di luar. Oke, mundur. Oke, play bang. Nah, di sini ada pelayanan KTP elektronik. Dari sini duduk aja deh. Oke, di sini ada pelayanan KTP elektronik, kartu identitas anak, kelahiran, kartu keluarga, perpindahan dan perkawinan. Nanti yang menu barunya nanti ada di bawah lagi. Ya, kalau yang udah masuk. Nah, di sini Bapak mau tinggal pilih pelayanan apa yang Bapak perlukan. Ya, sekarang di videonya kita mencontohkan KTP elektronik. Ya, oke. Di videonya kita mencontohkan KTP elektronik. Nah, di sini ada persyaratan pembuatan dokumen itu dibaca. Nah, kalau Anda setuju, tinggal klik setuju, masuk, lanjutkan. Ya, klik setuju, lanjutkan. Oke. Nah, di sini di atas itu tak perlu diisi lagi. Yang Bapak perlu isi adalah jenis pelayanan KTP yang Bapak perlukan apa. Di sini tinggal pilih ada sebentar. Ya, di menu sini ada menu KTP baru. KTP baru itu khusus untuk penduduk yang baru merekam. Ya, KTP baru. Terus KTP perubahan elemen data. Perubahan elemen data maksudnya ini perubahan pekerjaan, perubahan status perkawinan, perubahan alamat yang kita sebut dengan perubahan elemen data. Terus ada KTP hilang atau rusak.
ya, KTP hilang atau rusak. Di sini ada. Nah, setelah kita klik ini, kita ambil KTP baru, contohnya video KTP baru, terus masukkan nama, nomor KK, terus NIK, klik simpan. Nah, setelah klik simpan, upload dokumen. Nah, dan dulu. Oke, stop. Karena ini KTP baru, upload dokumennya cuma satu, yaitu KK aja, KK-nya asli. Tapi kalau dia itu KTP hilang, maka dia upload apa? KK dan surat keterangan hilang. Kalau dia perubahan elemen data atau pindah data, berarti KK terbarunya dengan KTP lamanya jadi foto. Lanjutkan upload. Oke. Setelah diupload, pilih KK, unggah, strip, dia masuk nanti. Ini videonya yang lama atau unggahnya lama? Oke, sip, lanjut. Setelah itu proses pengajuan selesai. Nah, kan Bapak bingung nih, udah selesai, ya di layanan kan muncul Pak, pelayanan apa yang Bapak ajukan? Bapak bingung nih, berkas saya diakukan ya dengan kawan Dukcapil, ya, karena saya dari 2010 di pelayanan Dukcapil, karena penduduk itu lebih percaya kalau dia datang ke dinas Dukcapil, menyerahkan berkas itu terima, dia dapat uang. Benar nggak? Jelas, saya sudah datang, berkas sudah saya serahkan. Tapi kalau ini online ini betul-betul tak nampak. Dilakukan sama kawan-kawan dinas Dukcapil, Bapak-bapak Ibu bisa trackingnya, video trackingnya Pak. Yang terakhir, ya. Bapak-bapak Ibu-ibu bisa tracking apa sih yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dinas Dukcapil dengan dokumen saya, yaitu tutorial cek history pelayanan. Jadi setelah diajukan, ya, setelah klik pengajuan, maka nanti di pelayanan yang Bapak ajukan itu akan muncul. Bapak udah pernah dasar apa sih? KK, akte, KTP. Mulai dari awal lagi. Oh, jangan di stop. Oke, nah metodologinya nanti di layanannya di daftar pengajuan kita akan muncul. Nah, biar bisa lihat, ya. Oke. KTP elektronik pilih. Oh, saya kemarin ngajukan KTP elektronik. Nah, statusnya apa? Bisa dilihat. Tuh, diajukan. Nanti kalau misalnya diajukan sudah diproses, maka akan munculnya sudah diproses. Ada historinya. Iya. Nanti kalau terjadi penolakan, ya, ada warningnya kenapa itu ditolak. Misalnya kurang surat kuasa, pengajuan ditolak, KTPL rusak, kurang jelas. Di sini ya. Nanti di sini ada warningnya. Ada warningnya pada saat dokumen Bapak-bapak Ibu ditolak. Mundur kan? Oke. Pengajuan ditolak, foto KTPL rusak, kurang jelas, harap foto ulang. Jadi di foto ulang, di-upload lagi, ya. Atau misalnya kebanyakan dokumen yang di-upload bukan dokumen asli, silakan upload kembali. Biasanya warningnya kebanyakan penduduk itu yang di-upload itu dokumen fotokopi, ya, dokumen fotokopi. Nah, pertanyaannya,
Gimana membedakan kakak asli dengan kakak fotokopi kalau dia bentuknya kertas putih, kan ditanda tangan pakai ballpoint warna biru bapak-bapak ibu, yang warna hitam. Jadi untuk membedakan dokumen itu asli atau enggak, bapak-bapak ibu tanda tangan menggunakan ballpoint warna biru. Pada saat saya nampak, pada saat nanti di fotokopi yang birunya yang asli, yang hitamnya yang fotokopi. Kalau bapak tanda tangan dengan putih hitam, nanti bingung nyarinya. Kalau kopi selembar sih nyaman, kopi 50 lembar gabung sama tukang fotokopi, peti gitu betul. Dan ini nanti tracking. Nah, kalau misalnya diterima tadi videonya Pak, nanti akan muncul tombol cetak bon, yang cetak bon. Untuk KTP wajib dicetak bonnya untuk ditukarkan kepingan KTP-nya. Nah, pada saat menukarkan kepingan KTP yang dibawa apa? KTP lamanya Pak dibawa. Jangan hanya bawa bon ya. Nanti kalau mati di dinas atau di kecamatan ditolak. Ya. Pada saat Bapak ajukan KTP baru, KTP lamanya dibawa, kecuali penduduk yang baru rekam, karena kita tahu nanti akan statusnya, kita tahu bahwa itu statusnya di rekod. Nanti di pelayanan itu ada tombol cetak bon. Nah, pada saat Bapak ngambil di kecamatan terdekat, kenapa saya sebut kecamatan terdekat? Sekarang cetak KTP sudah ada di 9 kecamatan. Ya, Bapak bawa bon, bawa kepingan KTP. Tidak-tidak Bapak jalan-jalan ke kakak, bisa cetak kakak. Yang penting bon dengan KTP-nya dibawa. Atau Bapak lagi liburan ke atau apa, atau liburan ke Kubu dekat dengan kantor camat. Udah diregistrasi, udah disetujui bisa cetak KTP, bisa cetak di Kubu. Ya, bawa bon, bawa belangko KTP-nya. Nah, kenapa kita sebut bisa dicetak di kecamatan terdekat? Karena 9 kecamatan sudah bisa cetak KTP, tapi masih ada proses perbaikan di beberapa. Sama kalau ada karena printernya ya di dua kecamatan itu belum bisa, tapi kecamatan KTP bisa ke bawah ini. Mungkin ini untuk si pemuda online. Nanti kalau misalnya kita ada waktu mau praktek, kita coba. Kalau misalnya tidak ada waktu, bisa kita bantu 1 atau 2 untuk registrasi. Mungkin ini kayaknya istilahnya pelatahan, jadi bisa diajarkan ke kawan yang lain dan kawan yang lain. Nah, yang jadi ini warning dari kita untuk si pemuda online yaitu penduduk hanya dapat melaporkan dokumen dia sendiri. Satu. Kedua, kalau dia mau membantu proses pelaporan dokumen orang lain, maka di situ ada lampiran surat kuasa. Ya, ada formulirnya, tinggal di-download di website, ambil surat kuasa. Jadi si A memberikan kuasa kepada si B untuk melaporkan peristiwa kependudukannya. Ya, itu ada. Nah, salah satu keuntungan dari si pemuda online ini adalah kita ada menu baru. Cuma tidak bisa saya buka di sini. Saya ada slide. Kita ada menu baru. Selain untuk dokumen kependudukan, kita ada inovasi baru di si pemuda online. Ya, ada inovasi baru. Nah, di pemuda online kita tahun ini kita nambah pinter pelayanan terintegrasi yang disebutkan dengan Pak Sekretaris tadi Pak Heri bahwa ngurus satu dokumen bisa dapat 2, ngurus satu dokumen bisa dapat 3 dokumen, ngurus satu dokumen bisa dapat 5 sampai 12. Kenapa 12? Dipecah kakak, dibikin nambah anak, kakak bapak mamanya jadi 2, terus dibikin akte kawin, nambah anak, jadi aktenya, jadi kiannya, jadi KTP kawinnya 2, gitu. Jadi itu namanya pinter. Kita sebut dengan inovasi kita pinter pelayanan terintegrasi. Nah,
Layanan terintegrasi di mana pada saat Bapak pilih pinter 1, pinter 2, kita lihat, oh saya mau buat akte anak saya sekalian dengan KIA, tapi anak saya belum masuk KK, saya pilih mana? Pinter 3. Layanan terintegrasi 3, kayak pakai KFC baru, jadi ada dada sayap, nah gitu lah, dada sayap, ini paha. Ada Coca-Colanya gitu lah. Kartu keluarga akta kelahiran dia. Jadi pada saat Bapak pilih pinter 3, maka Bapak harus mengupload dokumen KK, surat keterangan lahir, formulir dia, formulir kelahiran, terus akte kawin kalau ada, atau buku nikah. Kalau tidak ada akte kawin, mau memunculkan nama orang tuanya, gunakan SPDJN perkawinan, maka akan keluar nama bapak dengan nama ibu lagi. Sekarang tidak ada edisi firma, ada ya, tidak ada lagi nama anak luar kawin itu, ya kan itu anak luar kawin nggak? Coba dicek nama itu siapa? Siapa? Ratna. Ibu Ratna anak luar kawin dari ada coba cek. Nah, kalau dulu ya di Tionghoa itu ditulis anak luar kawin. Nah, karena sekarang udah anak luar kawin, buat kawin di luar ya. Oke, sekarang ada klausa bahwa Ibu Ratna adalah anak dari pasangan suami istri, ayah nama ini, ibu nama ini, yang di bawah ada klausa yang perkawinannya belum dicatatkan secara undang-undang. Ya, bisa dimunculkan nama bapak dan nama ibunya menggunakan SPDJN perkawinan. Kalau tidak ada buku nikah dan akte nikah. Kalau dulu kan kita sebut dengan anak ibu, ya kita sebut dengan nama ibu. Kasihan nama ibunya ya, bapaknya nggak muncul. Daftar TNI nggak diterima. Padahal udah kantorin Pak ya. Kemarin kita dicari sama orang tua, suruh munculkan nama bapaknya. Tentara kita di sana. Suruh munculkan nama bapaknya karena dia terkait regulasi bahwa dia itu anak ibu. Tapi penerimaan TNI tidak, dia mereka menyebutkan akte tunggal. Ini maksudnya akte tunggal yaitu akte yang tidak ada nama bapaknya. Kasihan kan? Kalau anak-anak mau daftar TNI, kita tersangka tidak punya buku nikah, kita bikin akte atas nama ibu, dia tidak bisa. Padahal dia punya kemampuan dan uang. Nah, ke Pinter. Ini Pinter nanti kita rilis 1 Agustus. 1 Agustus, jadi ibu mau bikin akte mati, mohon maaf, kalau keluarga yang sudah meninggal mau bikin akte mati, nanti bisa jadi akte matinya, kartu keluarga dengan status cerai mati, dengan KTP status cerai mati. Jadi 1 kali urus dapat 3, ya. 1 kali urus bisa dapat 5 dokumen, ya. 1 kali urus bisa dapat 4 dokumen. Itu kita sebut nanti. Nah, ini yang disebut kita layanan terintegrasi. Ini nanti akan ada, sekarang udah ada ini, kalau udah masuk, udah ada yang masuk ke situ mereka. Sudah registrasi. Belum ada pembalasan, nanti minta inventarisir, nanti kita minta hubungi Bang Ivan untuk memprioritaskan nanti bisa dicapai. Siap. Jika aktif Tionghoa dia tidak punya akte kelahiran, bersama akte perkawinan, ingin membuat akte untuk anaknya, jadi nama suratnya apa? SPDJN perkawinan. Dapat di mana itu Pak? Ada di website di Kapil. Di download, Bapak googling, harus bilang dulu. Bentar, ambil kertas. Oke, Bapak googling aja di sini. Oh ya, ya, iya. Nanti baru kita tanya jawab ini, untuk sementara sudah saya ini. Iya. Nanti ada sesi tanya jawab baru kita.
untuk sementara ini udah terlanjur saya jawab, ya. Ini terlanjur saya jawab. Nanti Bapak bisa googling aja di Google SPTJM bertahun SPTJM surat pertanggungjawaban mutlak, yang surat pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan bahwa saya, nama Febri Firmansyah, menyatakan bahwa Bapak Acin memang benar pasangan suami istri dari ibu anak. Nanti di situ ada tanda tangan, terus ada 2 saksi di situ. Itu sah, dan ada di aturan. Nah, gimana dengan orang tua yang tidak punya surat keterangan lahir? Kalau surat dari desa bisa buatkan surat keterangan lahir, tapi tanpa melalui desa juga bisa gunakan SPTJM kelahiran, surat pertanggungjawaban mutlak kelahiran, ya, SPTJM kelahiran itu bisa dipakai, ya. Misalnya anak saya kan 17 tahun mau bikin akte, buku PIN zaman dulu tidak ada, SKL surat kenal lahir dulu yang bukan keterangan lahir, SKL kemarin udah hilang, mungkin pindah-pindah rumah kena makan pajak. Bisa nggak bikin akte lahir? Bisa. Untuk membuktikan kelahirannya apa? SPTJM kelahiran, ya. Bisa aja minta surat keterangan lahir dari Pak Ades, ya. Oke, mungkin itu nanti kita fasilitasi mungkin yang udah masuk ke registrasi, nanti kita fasilitasi untuk proses perdebatan untuk masuk logiknya. Karena jadi Pak, yang masuk banyak, operator kita masih 1, ya, jadi banyak. Nah, satu lagi bahwa si Pemuda Online dibuka pagi sampai jam 12 siang. Itu untuk pendaftaran dokumennya. Tapi untuk registrasinya itu 24 jam, Pak Bos, ya. Registrasi 24 jam, ya. Registrasi bisa 24 jam. Cuman kami jam kerjanya sampai jam 4, maka yang sampai jam 4 mampu kami registrasi. Setelah jam 4 ke atas mungkin akan kami registrasi besoknya. Nah, tapi untuk pendaftaran dokumennya beda, ya, registrasi dengan pendaftaran dokumennya. Untuk pendaftaran dokumennya itu dibuka jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kenapa? Karena dari jam 12 siang sampai jam 4 sore kami akan memeriksa berkas yang diajukan. Berkas yang diajukan oleh penduduk benar atau enggak. Kalau benar kita kasih bon karena tanggal pengadilan. Kalau misalnya salah kita feedback, kita tolak dengan warning action apa, dokumennya kurang atau fotonya kurang jelas. Nah, itu mungkin sampai di sini Pak untuk si Pemuda Online. Nanti kalau mau nanya ke Pak Heri ada sesi tanya jawabnya. Jadi nanti kita langsung satu persatu apa yang bisa kita jawab, kita fasilitasi kita jawab di sini. Mungkin itu aja Pak Kades, Pak Fetis dengan Pak Des. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus nanti kalau ada masalah si Pemuda Online yang kurang jelas, kita ada hotline service Pak, pengaduan di bawah sini. Ya, ada hotline service pengaduan di bawah sini. Bapak klik aja, nanti akan masuk ke WA pengaduan kita. Nanti langsung login Pak, nanti di situnya masuk ke WA pengaduan di website ini Pak. Nanti ada nomor pengaduannya di bawah. Nah, kalau misalnya mau tanya-tanya ada nomor WA pengaduannya Pak. Terus di pengaduan, di sini. Ya, klik aja di HP, maka dia akan langsung login masuk ke WA Bapak. Nanti Bapak tanya aja masalah Bapak apa, kenapa buat saya belum jadi, atau masalah si pemuda kok saya lupa password nih, gimana cara mengaktifkannya kembali.
Kan biasa maklum kita nggak tahu kalau kebanyakan password di handphone kan kita sering lupa username dengan password. Makanya saya lebih contohkan lebih mudah, jadi misalnya nama saya Ana 123 passwordnya, username-nya Ana, passwordnya Ana 123. Kan handphone kita pegang sendiri, nggak mungkin kita kasihkan ke orang, benar nggak? Jadi dengan password yang mudah maka kita lebih mudah untuk mengingatnya. Mungkin ini Pak. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.